Halo, shalom, salve, salam ketemu kembali adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saya berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan semangat dan sehat dalam mengikuti pembelajaran online. Dan kita tetap berdoa semoga virus corona segera berakhir dan sirna dari dunia kita. Semoga, amin. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dari materi bab yang pertama, yaitu orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah melihat dan membahas Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati. Dalam pembahasan tersebut kita melihat bahwa pemahaman dunia zaman sekarang banyak mengandalkan uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, dan lain sebagainya sebagai suatu keselamatan bagi mereka. Tetapi pada kenyataannya, hal-hal tersebut sifatnya sementara, sifatnya terbatas, dan tidak kekal. Atau dapat dikatakan, meskipun hal-hal tersebut kita sangat butuhkan di dalam hidup kita, tetapi ternyata hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat terbatas dan tidak tahan lama. Nah, satu-satunya yang menjadi sumber keselamatan bagi kita adalah Allah sendiri. Allah yang berkehendak untuk menyelamatkan kita, Allah yang berkehendak untuk menciptakan kita, sampai-sampai manusia diciptakan lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia di atas segala sesuatu. Adik-adik masih ingat ya? Sampai disebut bahwa Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Itu artinya Allah menciptakan manusia ini lebih dari apapun ciptaan yang ada di dunia. Lalu pada materi yang kedua kita sudah melihat bagaimana orang-orang beriman atau manusia menanggapi karya keselamatan Allah tersebut, yaitu dengan beragama dan beriman. Kita sudah melihat beragama berarti atau agama adalah suatu sistem, suatu lembaga, suatu institusi, suatu ajaran. Kenapa disebut lembaga, ajaran, dan institusi? Karena pertama-tama agama itu adalah lembaga atau institusi yang didirikan oleh manusia. Untuk apa manusia mendirikan agama? Yaitu untuk menunjukkan bahwa dia beriman atau dia mengimani atau mempercayai ada satu kekuatan, ada satu sosok, atau manusia percaya bahwa ada Allah di dunia ini. Nah, untuk mengungkapkan kepercayaannya tersebut, maka manusia menciptakan agama. Nah, di dalam agama inilah manusia melakukan ritus-ritus atau peribadatan-peribadatan dalam rangka menunjukkan rasa kepercayaan keberimanannya kepada Allah tersebut. Nah, di dalam beragama ini juga rupa-rupa atau unsur-unsur atau bagian-bagian dapat kita lihat seperti pada pertemuan yang kedua kali lalu. Nah, lalu manusia juga beriman. Tetapi minggu lalu kita sudah melihat apa itu beriman. Beriman, pertama-tama kita akan melihat apa kaitan beriman dengan wahyu. Nah, pertama kita lihat minggu lalu, wahyu itu merupakan sapaan Allah, perkenalan diri Allah, penyingkapan diri Allah, kunjungan Allah, yaitu Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia supaya kita manusia mengenal Allah itu sendiri. Nah, iman adalah tanggapan dari pihak kita manusia atas perkenalan diri Allah itu. Jadi adik-adik ingat hubungan antara iman dan wahyu ya. Wahyu itu Allah memperkenalkan diri, iman manusia menanggapinya. Jadi manusia tidak beriman hanya karena beriman saja. Beriman atas apa? Tidak. Tetapi manusia beriman karena Allah memperkenalkan dirinya, menyingkapkan dirinya kepada manusia. Nah, lalu kita lihat apa hubungan iman dengan perbuatan. Nah, orang yang beriman, orang yang beragama, beda ya perbedaannya.
orang beragama belum tentu orang beriman. Kita sudah melihat banyak orang mengatakan orang beragama tetapi perilakunya setiap hari tidak menunjukkan bahwa dia itu seorang beragama. Nah sebaliknya, orang yang mengatakan dirinya beriman adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa menunjukkan perilaku-perilaku yang baik di dalam hidupnya sesuai dengan imannya. Nah, orang yang beriman harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga dia dikatakan orang yang beriman. Nah, minggu lalu kita sudah melihat apa kata-kata Rasul Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Baik, adik-adik, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini dengan pokok materi yaitu beriman Kristiani. Itu yang pertama, beriman Kristiani. Lalu pokok bahasan yang kedua, kita akan melihat iman di tengah-tengah jemaat. Ya, kita akan melihat iman dan kebersamaan dalam jemaat. Yang pertama tadi beriman Kristiani, yang kedua iman dan kebersamaan di dalam jemaat. Adik-adik, pokok bahasan yang sekarang kita masuk ke dalam KD yang kedua, ya. Kalau materi yang pertama dan kedua minggu lalu itu masih masuk ke dalam KD yang pertama, sekarang kita masuk ke dalam KD yang kedua, ya. Dalam KD yang kedua itu, yang pertama itu kita bersyukur atas Gereja Katolik sebagai persekutuan dalam mewujudkan praktik hidup Kristiani. Itu 1-2. 2.2 bertanggung jawab dalam praktik hidup Kristiani. Bertanggung jawab dalam praktik hidup Kristiani. 3.2 memahami praktik hidup beriman Kristiani di dalam Gereja Katolik. Memahami praktik hidup beriman Kristiani di dalam Gereja Katolik. Yang keempat atau 4.2 melakukan aktivitas seperti biasa, kita menyusun doa, menulis refleksi, membuat slogan dan clipping dan lain sebagainya. Ya, ingat minggu lalu dan 2 minggu lalu kita masih KD pertama. Kali ini minggu ini kita masuk ke dalam KD yang kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama, memahami makna bahwa Yesus adalah tanda agung pewahyuan diri Allah. Ya, tujuannya memahami bahwa Yesus adalah tanda agung pewahyuan diri Allah. Yang kedua, memahami dan mengimani bahwa Yesus adalah sumber iman Kristiani. Ya. Yang ketiga, mengimani Tritunggal Maha Kudus dalam iman Kristiani. Ingat, Tritunggal Maha Kudus ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Lalu yang terakhir, melakukan atau menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan sebagai perwujudan iman sebagai orang-orang Kristiani di dalam atau di tengah kehidupan berjemaat. Itu tujuan pembelajaran kita. Baik adik-adik, kita langsung ke dalam pokok bahasan yang pertama. Mari kita lihat Yesus Kristus sebagai tanda agung pewahyuan diri Allah. Pada pokok bahasan yang pertama kita sudah melihat bagaimana Allah berkehendak, Allah berencana, dan Allah berniat untuk menyelamatkan manusia dengan berbagai cara, dengan berbagai situasi, dan dengan berbagai macam kehidupan manusia. Nah, di dalam Perjanjian Lama Allah menyatakan dirinya melalui para nabi. Kita sudah melihat itu, kita sudah membahas itu melalui Nabi Yeremia, Yehezkiel, Yesaya dan lain sebagainya, Amos dan lain sebagainya. Nah, kita melihat siapa itu Yesus. Nah, pewahyuan diri Allah menjadi nyata dan menjadi terang melalui diri Yesus Kristus. Karena Yesus adalah putra Allah sendiri
maka melalui Yesuslah dengan nyata, dengan jelas, dan dengan real kita dapat memahami, mengenal siapa Allah itu sendiri. Nah, maka dari itu Yesus Kristus menjadi tanda paling agung. Tidak ada yang lain. Dia mau nabi, mau Nabi Musa, Nabi Yeskiel, Yeremia, dan Yesaya, dan lain sebagainya. Ya, itu semua menjadi sarana Allah untuk berbicara kepada manusia. Tetapi Yesus Kristus menjadi tanda paling agung, karena melalui Yesus Kristuslah Allah secara langsung dapat berbicara, berinteraksi, berkomunikasi, dan hidup langsung dengan manusia. Sebaliknya, melalui Yesus Kristus, manusia mampu berinteraksi, berkomunikasi, berbicara, dan hidup secara nyata dengan Allah itu sendiri. Maka Yesus Kristus dikatakan sebagai tanda agung pewahyuan diri Allah. Nah, kita melihat sedikit apa kata kitab suci tentang Yesus Kristus dari surat kepada jemaat di Ibrani. Dikatakan demikian, setelah berulang kali dan dengan pelbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang ia bersabda kepada kita dalam putranya. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa sebelumnya pada zaman perjanjian lama Allah menyatakan diri, mewahyukan diri, atau berbicara, berkomunikasi dengan manusia melalui para nabi. Tetapi sekarang, saat ini, zaman perjanjian baru, Allah berbicara kepada manusia melalui putranya sendiri. Itu melalui kitab surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2. Dilanjutkan, sebab ia mengutus putranya, yakni sabda kekal, yang menyinari semua orang supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Itu dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Nanti adik-adik bisa lihat. Ya, baik, kita lanjut adik-adik. Nah, Yesus dikatakan sebagai tanda agung pewahyuan diri Allah. Itu nyata di dalam kehidupan Yesus sendiri bersama para rasul, bersama jemaat perdana. Bagaimana Yesus hadir di tengah dunia, hadir di tengah manusia, hidup bersama manusia. Dia adalah Allah, putra Allah, tetapi ia turun, hidup bersama manusia, berinteraksi bersama manusia, berkomunikasi bersama manusia. Dalam kedagingannya sebagai manusia, Yesus hidup bersama kita. Tetapi dalam hakikatnya, dalam kodratnya sebagai Allah, ia tetaplah Allah. Nah, melalui itu maka kita bisa menyentuh, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mendengarkan siapa Allah itu sebenarnya. Lalu yang berikut kita lihat, yang kedua, kekasan iman Kristiani dan meneruskan wahyu ilahi. Yang kedua, kekasan iman Kristiani dan meneruskan wahyu ilahi. Nah, kalau kita sudah lihat tadi bahwa Yesus adalah tanda agung pewahyuan diri Allah, sekarang kita lihat apa yang menjadi kekasan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, saya lemparkan satu pertanyaan, lalu adik-adik silakan jawab di dalam diri sendiri. Seandainya, ya kita tidak berandai-andai atau langsung saja, apakah kita akan menjadi orang-orang Kristiani seandainya Yesus tidak wafat dan tidak bangkit? Tentu jawabannya tidak. Tetapi kita tidak mau berandai-andai. Yang pasti bahwa Yesus datang ke dunia, dia harus menderita, dia harus wafat, dan dia harus bangkit kembali untuk menunjukkan bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah.
Maka dari itu, oleh karena dia hidup bersama kita, menderita bersama kita, wafat di kayu salib, lalu bangkit kembali kepada Bapanya, maka itulah yang dinamakan, atau dari situlah kita melihat kekasan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Seandainya Yesus tidak wafat, maka kemungkinan kita bukan menjadi orang Kristen. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka kita bukan orang Kristen. Seandainya Yesus hanya manusia biasa lalu dia wafat, disalibkan, maka ya sudah dikuburkan dan lain sebagainya. Tetapi karena dia adalah anak Allah, maka dia kembali, bangkit kembali kepada Allah, kepada Bapanya. Maka wafat dan kebangkitan Yesus menjadi ciri khas atau kekasan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Karena setelah Yesus wafat dan naik, atau bangkit lalu naik ke surga, lalu di Korintus pada tahun-tahun setelah, beberapa tahun setelah itu, orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus dan ajaran para rasul mulai disebut sebagai orang-orang Kristen. Nah, disebut sebagai orang-orang Kristen mencirikan bahwa kita semua ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Lalu kenapa kita mengikuti Kristus? Karena Yesus bangkit dan mengalahkan kematian. Itulah yang menjadi kekasan atau ciri khas dari iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Lalu, selain daripada itu, kita mendapat panggilan untuk meneruskan wahyu ilahi. Dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang maha tinggi, memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi serta dimaklumkan olehnya, disampaikan kepada seluruh orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan. Iya. Jadi kita semua ini orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus Kristus, masing-masing kita mendapat panggilan untuk meneruskan wahyu tadi. Apa itu wahyu? Maksudnya apa wahyu yang harus kita teruskan? Adik-adik sudah tahu bahwa Yesus datang ke dunia, ia mewartakan kebenaran, ia mewartakan sukacita, ia mewartakan keselamatan, ia mewartakan kesembuhan bagi orang sakit, kebangkitan bagi orang mati, kesembuhan bagi orang sakit dan lain sebagainya. Nah, wahyu inilah yang harus kita teruskan sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita, masing-masing kita, saya, kamu, dan kita sekalian mendapat panggilan untuk meneruskan wahyu ini, yaitu untuk mewartakan kebenaran, mewartakan keselamatan, mewartakan kesembuhan bagi orang sakit, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita yang nyata setiap hari. Bisa ya? Paham ya adik-adik? Baik, mari kita lanjutkan. Lalu yang berikut kita melihat mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah melihat bahwa berkat kepengikutan kita terhadap Kristus, atau berkat diri kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengikuti Kristus, maka kita mendapat panggilan untuk meneruskan wahyu ilahi tadi, yaitu untuk mewartakan keselamatan, kemenangan, kebahagiaan, kebenaran, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu semua mau kita wujudkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Tadi saya sudah katakan. Nah, sekarang kita melihat siapa yang bakal menjadi contoh utama kita, ya. Contoh atau teladan utama kita untuk meneruskan wahyu tadi, untuk mewujudkan iman kita tadi di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang pertama, dalam perjanjian lama, dalam kisah perjanjian lama, kita mengenal ada tokoh Abraham. Adik-adik tentu hafal dan menguasai siapa tentunya Abraham. Intinya, Abraham sampai rela
mempersembahkan putranya sendiri kepada Allah sebagai tanda bahwa dia beriman dan percaya kepada Allah. Bayangkan, anak kandungnya dipersembahkan untuk disembelih kepada Allah. Tetapi toh pada akhirnya Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Tetapi dari situ kita mau melihat bagaimana kuatnya iman seorang Abraham kepada Allah, sampai-sampai ia harus rela memberikan putranya satu-satunya sebagai bahan persembahan kepada Allah. Lalu yang kedua, di dalam perjanjian baru kita melihat sosok Maria. Adik-adik juga sudah tahu siapa itu Maria, ya. Tetapi intinya bahwa Maria adalah seorang gadis lugu yang masih muda, lalu dengan segala kelebihan-kelebihannya, tetapi ia harus menerima kata-kata atau mengikuti kata-kata dari Roh Kudus, dari malaikat Allah, bahwa ia harus mengandung, dia akan mengandung. Peristiwa ini tentu sesuatu hal yang sangat luar biasa pada saat itu, bahwa ia seorang gadis yang masih muda belia, tetapi tiba-tiba ia harus mendapatkan tugas yang sangat berat, yaitu untuk mengandung dan melahirkan penyelamat dunia. Nah, kedua tokoh ini kiranya bisa menjadi contoh utama, teladan utama bagi kita, bagaimana kita dapat mewujudkan atau menyatakan atau membuktikan iman kita sebagai orang-orang Kristiani di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, dalam upaya mewujudkan, menyatakan, membuktikan iman tersebut, tentu dibutuhkan suatu keteguhan hati, keteguhan iman, yaitu keteguhan sikap penyerahan diri yang total kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah saya dipanggil untuk menjadi Abraham sekarang? Yaitu kalau saya nanti punya anak, lalu saya serahkan pada Allah, saya sembelih jadi persembahan pada Allah. Apakah saya dipanggil pada zaman sekarang menjadi Maria? Yaitu saya masih remaja, lalu tiba-tiba saya harus mengandung, lalu ini dan lain sebagainya. Tidak. Panggilan kita bukan untuk menjadi seperti mereka lagi, tetapi kita mengambil contoh yang mereka berikan. Dengan cara apa? Kita hidup sebagaimana layaknya kita hidup sekarang. Saya sebagai seorang guru, saya hidup sebagaimana layaknya seorang guru, yaitu memberikan bimbingan, memberikan pengetahuan, memberikan contoh yang baik kepada siswa, dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian sebagai siswa, hiduplah sebagaimana adanya, yaitu belajar, membantu orang tua, patuh kepada orang tua, dan lain sebagainya. Dalam konteks hidup di dalam masyarakat, ya cukup kita hidup sebagaimana adanya, membantu sesama, peduli terhadap sesama. Di dalam kompleks sekolah, adik-adik peduli terhadap sesama yang sakit atau yang tidak, yang sedang ada masalah dan lain sebagainya. Itulah hal-hal kecil, hal-hal nyata yang harus kita wujudkan, yang harus kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang beriman Kristiani zaman sekarang. Jadi kita tidak perlu menjadi Abraham, tidak perlu menjadi Maria. Tetapi marilah kita mengambil contoh dan teladan yang telah diberikan oleh Abraham dan Maria, yaitu contoh keteguhan hati dan iman itu untuk menjadi orang-orang Kristiani zaman sekarang. Oke, baik. Nah, adik-adik, lalu kita sebagai orang-orang yang beriman Kristiani, kita sudah lihat tadi bahwa Yesus adalah tanda agung pewahyuan diri Allah. Yesus menjadi kekasan iman kita. Lalu di samping itu kita mendapat tanggapan untuk meneruskan wahyu ilahi. Lalu kita juga dipanggil untuk mewujudkan iman Kristiani kita di tengah kehidupan nyata sehari-hari. Nah, sekarang kita mau melihat iman dan kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat.
iman dan kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat. Adik-adik, saya mengingatkan kembali, iman itu pertama-tama atau terutama itu menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Maka kita kemarin berbicara antara iman dari berbicara tentang wahyu dari pihak Allah yang turun atau memperkenalkan diri kepada manusia, dan iman dari pihak manusia sebagai tanggapan manusia atas perkenalan diri Allah tersebut. Nah, yang berikut, setelah iman kita lihat sebagai hubungan, pertama-tama sebagai hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, sekarang kita melihat hubungan antara iman itu sebagai hubungan antara manusia dengan sesamanya. Orang yang mengatakan diri beriman berarti orang yang menyatakan percaya atau menerima atau menanggapi atau percaya kepada Allah. Itu jelas, pasti. Tetapi orang-orang yang mengatakan diri beriman juga tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan manusia. Saya tidak membutuhkan sesama. Saya yang percaya kepada Allah tetap membutuhkan manusia yang nyata saya lihat, yang nyata saya sentuh, yang saya hidup bersama dengan mereka di dalam hidup saya. Karena melalui manusia, melalui sesama, maka saya dapat mewujud nyatakan iman saya, seperti yang kita bicara tadi, mewujud nyatakan iman saya kepada Allah. Jadi saya tidak bisa mengatakan, oh ya saya orang beriman, saya percaya kepada Allah. Tiba-tiba ada teman yang ini berkesusahan dan lain sebagainya. Oh enggak, saya hanya beriman kepada Allah. Tiba-tiba ada yang teman yang minta tolong. Oh tidak, saya percaya kepada Allah saja. Saya tidak percaya kepada manusia. Betul kita tidak percaya atau beriman kepada manusia, tetapi manusia menjadi titik nyata yang dapat kita lihat sebagai tanda kehadiran Allah di dalam dunia. Baik, adik-adik, bagaimana kita dapat mengembangkan iman kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman dewasa? Nah, pertama-tama iman itu berkembang di tengah atau di dalam atau melalui keluarga. Ingat, pertama-tama iman berkembang melalui, di dalam, di tengah, dan pokoknya apa semua itu di dalam keluarga. Saya, kamu, kita semua dilahirkan di dalam keluarga. Satu, saya, kamu, dan kita semua diperkenalkan terhadap iman akan Kristus di dalam keluarga. Maka iman itu pertama-tama tumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Tidak ada yang mengatakan dirinya lahir seketika lahir dia seketika mengatakan, oh ya saya percaya kepada Allah atau saya percaya kepada dewa ini. Tidak ada. Saya lahir, dibesarkan, lalu diperkenalkan kepada iman akan Yesus Kristus. Maka dikatakan keluarga itu menjadi gereja mini atau gereja kecil. Ya, tidak terlalu tepat ya, gereja mini. Kenapa gereja mini? Karena di dalam keluarga lah saya mengenal iman. Karena di dalam keluarga lah saya mengenal siapa yang saya imani melalui kedua orang tua saya. Misalnya saya lahir, saya dibesarkan, lalu saya dibaptis. Dibaptis waktu itu saya belum mengerti apa-apa. Tetapi setelah itu saya mulai akan persiapkan diri menerima komuni dan lain sebagainya. Pelan-pelan saya mulai mengenal, oh iya iman akan Yesus itu begini. Itu semua berkat bimbingan keluarga, kedua orang tua. Ya, jadi iman tumbuh dan berkembang di dalam dan di tengah-tengah keluarga. Lalu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud bisa lingkungan masyarakat. Misalnya, saya tinggal di mana di daerah ini. Iman saya juga bisa berkembang di tengah-tengah lingkungan ini. Saya tidak bisa mengatakan saya anaknya ini.
Oh, di mana kamu tinggal? Oh, di sini. Lalu, oh tidak, saya tidak membutuhkan lingkungan. Keluarga saya ini. Tidak. Iman kita tumbuh dan berkembang pertama-tama di dalam keluarga. Iya, itu betul. Tetapi mau tidak mau sebagai makhluk sosial kita membutuhkan sesama orang lain. Kita berinteraksi dengan orang lain. Kita berkomunikasi dengan orang lain. Sebaik mana atau setulus mana saya berkomunikasi dan hidup dengan sesama, maka sebaik dan setulus itulah nanti iman saya akan tumbuh dan berkembang pula. Jadi lingkungan masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan iman saya, iman kamu, dan iman kita semua. Lalu yang ketiga, kita melihat di dalam gereja. Oke, yang orang Katolik mengatakan di stasi, paroki, di keuskupan dan lain sebagainya. Teman-teman yang Protestan juga ya di wilayah atau di mana. Pokoknya kita sama-sama keluar kepada kehidupan yang lebih luas lagi, bahwa iman kita semakin berkembang di tengah-tengah gereja, di paroki, di stasi dan lain sebagainya. Itu semua kita nyatakan melalui kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan gerejawi, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi kita di tengah gereja. Oke, ada di dalam pendalaman-pendalaman iman, baca kitab suci, doa bersama, menjadi mistinar, ikut perlombaan-perlombaan, ikut bakti sosial di dalam gereja, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi sarana-sarana untuk menumbuhkan dan mengembangkan iman saya sebagai orang Kristiani. Ya, jadi apa yang kita lakukan di gereja itu bukan sebagai semata-mata supaya kita tampil di hadapan Allah, tidak. Tetapi itu menjadi dasar kita untuk menumbuhkan dan mengembangkan iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Baik adik-adik, saya pikir bukan cukup ya. Demikian beberapa. Lalu kita mau melihat, coba kita lihat apa kata kitab suci tentang pokok materi yang sudah kita bicarakan, yang sudah saya bicarakan tadi. Adik-adik siapkan kitab suci masing-masing. Adik-adik persiapkan kitab suci masing-masing. Mari kita buka sama-sama Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 24. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melalui Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Itu kata-kata Yesus sendiri bagaimana sebenarnya kita harus beriman. Jadi masih ada kaitannya dengan pokok materi minggu lalu, bahwa bukan hanya orang yang mengatakan Tuhan Yesus, atau bukan hanya orang yang pergi ke gereja yang diselamatkan. Orang ke gereja tetapi perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dia orang beriman, itu sama saja bohong.
Nah, Yesus menekankan bahwa kita dengarkan sabdanya lalu kita laksanakan. Artinya ada relasi antara iman dan perbuatan. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang yang melakukan perbuatan baik itu menjadi cerminan bahwa dia adalah orang beriman. Nah, sekarang kita lanjutkan satu teks kitab suci lagi dari dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik adik-adik yang terkasih, kita sudah melihat bagaimana sebenarnya kitab suci menekankan bahwa iman itu harus bekerja sama, harus berhubungan dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang nyata. Yesus yang mengatakan tadi bahwa tidak perlu hanya sebut nama Tuhan, tetapi dengarkan kata-kataku lalu laksanakan di dalam hidup sehari-hari. Kita juga melihat cara hidup jemaat perdana. Jemaat perdana itu maksudnya adik-adik adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah para rasul. Jadi Yesus memanggil 12 rasul, lalu para rasul mewartakan kabar keselamatan tentang Yesus yang wafat dan bangkit, lalu ada orang-orang yang mulai percaya akan pewartaan itu. Mereka itulah yang disebut jemaat perdana. Ya. Baik adik-adik, kiranya dari penjelasan yang singkat tadi adik-adik bisa memahami, ya paling tidak mendapatkan satu poin tentang pokok materi kita pada hari ini. Mengingatkan kembali bahwa materi kita pada hari ini adalah beriman Kristiani, lalu iman dan kebersamaan di dalam jemaat. Kita sudah melihat tadi makna beriman Kristiani itu, bahwa beriman Kristiani berarti percaya kepada Yesus, dan Yesus menjadi kekasan iman kita. Baik adik-adik, kiranya dengan penjelasan yang singkat ini adik-adik bisa mengerti dan memahami makna beriman Kristiani, dan memahami serta mewujudkan iman kita di dalam kebersamaan dengan jemaat. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian. Adik-adik tetap semangat dan tetap sehat. Salam dan salve, sampai ketemu kembali.